Halo Kak Topik, Halo Kak Salwa. boleh perkenalan dulu gak nih? Halo Kak Salwa. Perkenalkan nama saya Taufik. Saya asal dari Padang. Saya saat ini bekerja di daerah PIK sebagai staf accounting dan saat ini juga tengah melanjutkan pendidikan S1 accounting. Ya, sebelumnya saya ngambil D3 akuntansi perpajakan Di mana tuh Kak? di Universitas Trisakti juga, Kak Salwa. Kenapa sih pindah dari Padang ke Trisakti untuk kuliah? Karena ini jujur ya, awalnya itu waktu itu saya malah nggak pengen kuliah sama sekali. Karena waktu itu saya ngambilnya SMK jurusan akuntansi. Jadi setelah SMK saya ingin meniatkan nih setelah lulus sekolah langsung kerja. Nah tapi waktu itu lagi zaman COVID, jadinya untuk lowongan kerja jadi susah. Makanya dapat saran orang tua untuk melanjutkan pendidikan kuliah saja. Gitu. Untuk aksesnya gimana Kak? Gampang atau enggak dari rumah ke sekolah? Kalau aksesnya, alhamdulillah waktu itu selama sekolah saya diantar jemput. Tapi selain itu saya juga naik kendaraan umum seperti angkot, ada Trans Padang juga namanya seperti itu. Berarti masih ada kendaraan umum ya? Iya masih ada dan juga akses kendaraan umum sangat banyak di Padang. Ya, baik. Kalau untuk kualitas pendidikan yang diterima di Universitas Trisakti gimana sih? Udah sesuai harapan atau belum? Kalau bicara kualitas pendidikan, menurut saya kualitas pendidikan yang saya terima sangat bagus karena transformasi perubahan waktu saya berada di Padang dengan di Jakarta sangat beda. Apalagi saya diterima di D3 waktu itu dapat program beasiswa. Jadi saya tidak membayar kuliah sama sekali dan juga teknologi yang ada di Trisakti sangat mencukupi baik dari sisi materi maupun sisi praktek. Jadi kita punya banyak akses sistem seperti Accurate, OneSoft, dan aplikasi accounting lainnya. Wih, keren banget ya Mas Topik. Berarti untuk beasiswa yang didapatkan itu dari pemerintah atau dari Trisakti ya? Kalau beasiswa yang saya dapatkan waktu itu dari Universitas Trisaktinya sendiri. Oke, baik. Tapi kalau untuk beasiswa yang Mas Topik tahu itu kira-kira banyak gak sih yang disediain oleh pemerintah ataupun Trisakti? Oh sangat banyak, salah satu kan ada program KIP. Nah itu salah satu bentuk program beasiswa dari pemerintah. Nah cuman waktu itu saya alhamdulillahnya langsung dapat akses buat tes program beasiswa dari Trisakti dan alhamdulillah juga langsung diterima. Jadi saya belum sempat untuk mencari tahu program beasiswa yang lainnya. Oke, Mas Topik, aku mau nanya dong, untuk dari segi pendidikan yang diterima selama di Padang dan di Jakarta tuh ada gak sih perbedaannya? Kalau bicara perbedaan pendidikan, menurut saya sangat jauh berbeda ya. Ini bukan mendiskriminasikan Padangnya, cuman dari yang pengalaman saya pribadi yang saya rasakan bahwa kualitas di pendidikan di Padang itu masih belum mencukupi buat generasi lah, buat si penempuh pendidikannya, karena masih banyak kurangnya salah satunya teknologi, terus guru-guru yang kompeten itu masih sangat kurang. Jadi menurut saya setelah saya ke Jakarta, nah itu saya banyak ketemu teknologi yang baru, juga dosen-dosen yang udah kompeten di bidangnya. Berarti kerasa banget ya perbedaannya selama belajar di Padang sama belajar di Jakarta. Untuk pemanfaatan teknologinya berarti di Padang belum ada ya Mas Topik ya? Iya, bukan belum ada, cuman teknologi yang dipakai itu masih teknologi yang udah lama. Jadi kita kayak belajar tahun 2010 gitu, walaupun kita belajarnya di tahun 2018 karena itu makanya teknologi lama. Oke deh. Oke Mas Topik, tapi untuk dari diri sendiri tuh ada gak sih langkah yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa untuk membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Nah, kalau bicara mendukung pendidikan yang berkualitas, menurut saya bagi teman-teman kita yang mahasiswa, kita kan menempuh beberapa macam pendidikan di masa kuliahan. Nah, harapan saya setelah kita menempuh berbagai macam pendidikan, sebaiknya atau harapan saya agar para mahasiswa ini juga membuka atau membagikan ilmu yang telah didapatnya selama masa kuliah kepada teman-teman kita yang masih ada di pedesaan. Salah satunya contoh banyak sekarang sih banyak ya buat teman-teman kita di kuliahan itu ada program-program tertentu untuk mengelola pendidikan kepada masyarakat-masyarakat yang masih ada di pedesaan. Nah itu bentuk salah satu mendukung bagaimana cara agar kita meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kalau sebagai mahasiswa sih saya berharap agar hal ini dapat diajarkan nih kepada teman-teman kita yang berada di pedesaan seperti itu. Nah, kalau bicara harapan kepada pemerintah, saya berharap agar pemerintah memperhatikan daerah-daerah pelosok.
Jadi menurut saya sekarang pendidikan ini hanya berlaku bagi daerah-daerah perkotaan saja. Masih ada banyak pendidikan bagi daerah-daerah kecil yang masih kurang atau masih minim. Salah satunya bentuknya seperti teman-teman kita di Papua, itu akses buat pendidikan saja susah. Apalagi kelas atau sekolah pun juga masih kecil. Jadi harapannya semoga pemerintah buka telinga untuk membuka akses kesetaraan pendidikan baik di kota maupun di daerah pedesaan seperti itu. Tapi dari Kak Topik sendiri punya makna tersendiri gak sih mengenai pendidikan? Kalau bicara makna, menurut saya nih, kalau makna pendidikan bagi saya sendiri itu sebagai pintu untuk membuka dunia. Jadi kalau kita tidak berpendidikan atau malas untuk menempuh pendidikan, nah itu artinya kita malas untuk membuka atau menelusuri dunia yang lebih luas. Jadi menurut saya kalau semakin kita menekuni pendidikan yang kita jalani, nah itu semakin kita membuka akses pintu keluar untuk mencapai dunia yang baru seperti itu kan. Oke Mas Topik, keren banget nih kisah-kisahnya dan jawabannya. Tapi aku mau nanya, ada gak sih pesan untuk generasi muda yang ingin mewujudkan mimpinya untuk melakukan pendidikan tuh, ada gak sih pesan-pesannya untuk memotivasi mereka gitu loh? Nah, kalau buat pesan, saya sih bukan maksud menggurui teman-teman kita yang masih menempuh pendidikan. Tapi kalau boleh saya ceritakan, waktu SMP itu saya termasuk siswa yang bandel. Jadi sering bolos-bolos sekolah, sering tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kalau teman-teman terus melakukan seperti ini, mau jadi apa teman-teman? Jadi teman-teman harus memikirkan hal ini dari sedini mungkin. Jadi waktu itu saya sadar nih, kenapa sih saya sering bolos, kenapa sih saya nggak ngerjain tugas, kenapa ranking belakang terus. Akhirnya saya selama masuk SMK, nah saya belajar dengan giat, tidak bolos sekolah, rajin mengerjakan tugas. Nah hal inilah, ini bukan menjamin kesuksesan, tapi menjamin bagaimana teman-teman mengupgrade diri teman-teman ke arah yang lebih baik.